Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dava Syafiq Ansyari Panjaitan, NPM 2308260228. Saya mahasiswa yang mengikuti semester antara Blok Neuroscience and Locomotor System. Hari ini saya akan membawakan topik presentasi yaitu mengenai otot. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai klasifikasi dari otot terlebih dahulu. Nanti disertai juga kita akan membahas strukturnya dan juga fungsi-fungsinya. Lalu nanti kita di terakhir akan membahas bagaimana proses kontraksi dari otot. Baik, sebelum masuk lebih lanjut, kita bahas dulu apa itu otot. Nah, otot merupakan alat gerak aktif yang mampu menggerakkan tulang, kulit, dan juga rambut setelah ia mendapatkan sebuah rangsangan. Nah, otot sendiri dia terbagi menjadi tiga jenis atau dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu otot lurik atau otot rangka, lalu ada otot polos dan juga otot jantung. Nah, ketiga otot ini memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis-jenisnya. Nah, untuk fungsi yang pertama ada otot lurik, fungsinya itu lebih ke arah untuk alat gerak tubuh atau lokomotor. Nah, kedua ada otot polos, ini merupakan dia alat gerak yang ada di dalam organ-organ visceral seperti di dalam organ pencernaan, di dalam usus, di dalam lambung gitu, otot polos. Nah, lalu yang terakhir ada otot jantung. Ini dia berfungsi untuk memompa darah dari jantung, artinya dia untuk kontraksi dari jantung untuk memompa darah. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur dari masing-masing otot. Seperti kita akan membahas bagaimana nukleusnya, bagaimana perbatasan selnya, bagaimana tubuh T-nya, dan juga pola lurik ataupun serat-seratnya bagaimana. Nah, yang pertama ada otot skeletal atau otot lurik. Nah, ini merupakan otot tadi yang fungsinya untuk penggerak tubuh atau pelindung tubuh bisa juga. Nah, jadi dia ini terdiri atas jaringan ikat yang menghantarkan syaraf dan pembuluh darah ke sel-sel otot. Dan juga dia ada jaringan yang memperlengkap kekuatan dari kontraksi otot, yaitu epimisium, perimisium, dan juga endomisium. Nah, dia ini terbagi lagi menjadi tiga jenis berdasarkan sel ototnya. Ada yang warna merah, dia itu kontraksinya lambat tapi tidak mudah lelah seperti pada lengan ataupun kaki. Adapun dia yang sel ototnya itu yang berwarna putih, dia itu kontraksinya cepat tetapi mudah lelah seperti pada mata kita. Nah, lalu ada yang intermedia. Nah, untuk gambaran dari otot skelet ini atau otot rangka ini, dia itu bentuknya itu panjang, berbentuk silindris, dan untuk nukleinya itu banyak, lebih dari dua. Nah, sarkoplasma dan sarkolemanya itu juga membentuk invaginasi dari tubulus T. Juga terdapat miofibril, sarkomer, retikulum endoplasma, triad, miofilament gitu. Nah, miofibrilnya ini terdiri dari miofilamen yang tebal dan juga tipis. Nah, deretan-deretan dari miofibril tadi itu dia membentuk sebuah pita A yang warnanya gelap dan pita I yang terang. Nah, itu nanti dibagi oleh lempeng Z. Nah, pada si otot rangka atau otot skelet ini dia juga terdapat sebuah sel namanya sel satelit. Nah, ini nanti fungsinya dia untuk regenerasi dari otot. Jadi kalau misalnya sel ototnya rusak, dia itu cepat beregenerasinya atau pulihnya gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas otot jantung. Nukleusnya itu antara satu atau dua, terletak di tengah untuk nukleusnya. Nah, kalau tadi otot rangka itu dia letak nukleusnya itu ada di pinggir-pinggirnya. Nah, tubulus T dari otot jantung ini dia lebih besar daripada otot skelet. Nah, ion kalsium untuk di otot jantung ini yang untuk kontraksinya itu tergantung pada ketersediaannya itu di dalam unit sarkoplasma. Nah, untuk mitokondrianya ini dia lebih banyak daripada otot skelet atau otot rangka. Nah, itu dia tersusun pada pita I ya. Nah, selanjutnya untuk di otot jantung ini ada yang namanya diskus intercalaris. Dia itu tautan kompleks seperti tangga yang membentuk
perlekatan dari, apa namanya, pembatas atau ujung ke ujung antara sel-sel otot jantung yang berdekatan gitu. Nah, filamen tebal dan filamen tipisnya itu batasnya itu tidak terlalu jelas. Nah, filamen tipisnya itu melekat kepada lempeng Z. Nah, di sini juga ada serat-serat Purkinje yang, merupakan modifikasi dari sel-sel otot jantung yang terletak di berkas his. Nah, selanjutnya itu ada otot polos. Nah, dia ini, pola luriknya itu tidak ada, berbeda dari otot jantung dan otot, rangka. Nah, pada otot jantung kan tadi ada pola luriknya, walaupun dia nanti ada percabangan-percabangan begitu. Nah, kalau misalnya pada otot polos ini dia itu bentuknya lebih tidak beraturan, jadi dia bercabang-cabang ke sana kemari dan tidak ada pola lurik. Nukleusnya itu ada satu atau tunggal, letaknya itu di tengah juga seperti otot jantung. Nah, untuk, di otot jantung ini dia tidak terdapat yang namanya troponin, jadi dia cuma ada tropomyosin. Terdapat juga tapi dia ada gap junction-nya, lalu untuk organel sitoplasmanya itu ada mitokondria, rare, badan Golgi. Nah, terus juga di sini ada terdapat yang namanya caveola. Nah, jadi, selanjutnya kita akan membahas bagaimana terjadinya sebuah kontraksi pada otot. Nah, ini yang pertama ada pada otot skelet dulu, jadi itu awalnya itu berawal dari potensial aksi yang, sampai di terminal dari neuromuscular junction. Nah, jadi, begitu sudah sampai, dia ini nanti akan masuk ke tubulus T, lalu dari tubulus T potensial aksi ini akan, membuat, ter-trigger-nya pengeluaran dari, ion-ion kalsium di sarkoplasma di retikulum sarkoplasma. Nah, jadi, ion kalsium ini nanti dilepaskan, ion kalsium ini nanti akan masuk ke dalam tin filamen atau, tin. Nah, jadi pada aktin ini kan ada troponin dan tropomyosin. Nah, kalsium ini nanti akan melengket atau melekat pada si troponin, sehingga membuat si tropomyosin itu dia menjadi membuka dirinya agar si tik filamen atau miotin ini dapat menarik dari si aktinnya. Nah, setelah tadi terbuka, dapatlah si tik filamen ini untuk menarik si aktin. Nah, tik filamen ini menggunakan energi dari ATP. Nah, nanti ATP itu akan dipecah menjadi ADP dan fosfat. Nah, setelah itu, tik filamen akan melekat pada aktin atau tin filamen, jadi dia itu akan melekat dan menarik, maka nanti dia lama-lama makin berkontraksi berkontraksi berkontraksi, gitu. Nah, proses ini dapat terjadi berulang kali sampai nanti ion kalsium itu habis atau ion kalsiumnya kembali ke retikulum sarkoplasma. Ketika ion kalsium itu balik ke retikulum sarkoplasma, maka nanti tropomyosin akan kembali menutup dari si aktinnya, sehingga lama-lama nanti dia relaksasi, terjadilah proses relaksasi, begitu. Nah, untuk perbedaannya sendiri dengan kontraksi otot polos dan otot jantung, nah kalau misalnya pada otot polos itu ion kalsiumnya itu kebanyakan dari, cairan-cairan ekstraseluler. Nah, dia ini juga dipengaruhi oleh, respon-respon biokimia, lalu nanti dia dipengaruhi juga dari fosfolarisasi dari, miosin atau miotin. Itu nanti ujung-ujungnya tetap terjadi, eee pelekatan dari aktin dan miotin atau pembentukan jembatan aktin miotin. Nah, kalau misalnya pada otot jantung ini, dia itu kerjanya secara tidak sadar karena adanya sebuah potensial aksi yang terjadi karena adanya aktivitas dari pacemaker begitu. Baik, nampaknya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Berikut adalah referensi yang saya ambil dari 5 referensi, eee, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.